Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk dari Prodi Keperawatan Universitas Nurjati. Nah, di sini saya akan mempromosikan tentang vaksinasi atau gerakan vaksin. Pada kali ini kita berada pada masa PPKM atau pembatasan sosial sama seperti sebelumnya, yaitu PSBB. Nah, pemerintah setelah adanya pandemi ini memberlakukan beberapa kebijakan. Yang pertama PSBB, dan yang kedua kebijakan new normal setelah angka grafik dari penderita COVID-19 mulai menurun, dan yang terakhir ini adalah PPKM karena mulai menaiknya lagi penderita COVID-19 di Indonesia, dan karena juga ada varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan pada kali ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang mulai berluas, pemerintah mulai memberlakukan vaksinasi atau mulai memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia dengan berjuta-juta vaksin yang siap diedarkan untuk ke masyarakat Indonesia, yang mulai sekarang sudah mulai dilaksanakan. Dan vaksin sendiri ialah vaksin adalah suatu virus yang dilemahkan atau tidak mampu lagi untuk menyebarkan penyakit yang disuntikan kepada tubuh kita. Dan vaksinasi sendiri adalah proses dalam tubuh di mana seseorang akan kebal atau terhindar dari suatu penyakit, atau mungkin jika kita terhindar akan memiliki efek yang lebih sedikit atau hanya sedikit ringan saja. Memang vaksin ini tidak dapat mencegah COVID-19 secara 100%, namun setidaknya vaksin dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apalagi pada saat ini pemerintah hanya memberikan vaksin secara cuma-cuma tanpa spesial pun. Dan untuk apa kita ragu lagi demi kebaikan kita dan keluarga kita itu sendiri. Dan vaksin COVID ada beberapa manfaat pada vaksin. Dan vaksin sendiri bermanfaat untuk memberi perlindungan dan tidak tertular atau sakit berat, karena sistem dari vaksin sendiri ialah menstimulasi kekebalan spesifik di dalam tubuh ketika setelah disuntikan. Dan dalam dokumen Frequently Asked Question atau FAQ di laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kementerian Kesehatan RI dijelaskan bahwa vaksin tidak mampu membuat tubuh kita kebal 100%, namun vaksin dapat mengurangi efek apabila kita terpapar oleh virus COVID-19 itu sendiri, dan mengurangi efek tertularnya kepada orang lain. Dan ada beberapa manfaat. Yang pertama ialah mencegah terkena atau mengalami gejala COVID yang berat, yang tadi saya sebutkan bahwa vaksin ini mencegah dan mengurangi efek apabila kita terkena COVID itu sendiri. Dan kedua, melindungi orang lain dan melindungi keluarga kita, saudara kita, atau teman-teman yang kita sayangi agar tidak terhindar dari virus COVID-19 itu sendiri. Dan yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Ada beberapa jenis vaksin yang disebarkan oleh pemerintah Indonesia yang sudah diuji oleh BPOM RI dan Kementerian Kesehatan RI. Yang pertama ialah Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Nah, beberapa vaksin ini diproduksi oleh 6 perusahaan besar. Yang pertama ialah PT Bio Farma, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinovac, dan yang keempat Moderna, dan yang kelima Pfizer Inc. dan BioNTech, dan yang terakhir Sinovac Biotech Ltd.
hasil dari ke-6 vaksin tersebut sudah diuji oleh Kemenkes RI dan BPOM RI dan dijamin keamanannya. Dan apabila kita sedang melakukan vaksinasi, apabila kita ditanyakan oleh si tenaga kesehatan tentang apakah kita memiliki penyakit bawaan atau tidak, maka kita harus menjawab jujur apa adanya dan tidak usah malu, karena takutnya terjadi beberapa efek samping yang tidak kita duga dan tidak diduga oleh tenaga kesehatan. Dan ada beberapa efek samping apabila kita melakukan vaksinasi, dan efek samping tersebut bersifat sementara saja dan lebih banyak kebaikannya daripada efek samping yang terjadi. Yang pertama, efek sampingnya seperti suntik biasa saja. Efek sampingnya ialah lebam atau sakit nyeri. Dan efek samping selanjutnya ada tergantung sistem imun kita atau kekuatan tubuh kita menerima vaksin itu sendiri. Bisa-bisa jika imun kita lemah, bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan lain-lainnya. Karena vaksin yang pertama kita sebutkan tadi, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, namun tidak akan menyebarkan suatu penyakit, dan penyakit yang disebarkan juga itu hanya bersifat sementara saja. Dan apabila kita terdapat efek samping apabila melakukan vaksinasi, kita dapat membeli beberapa obat-obatan tanpa resep di apotek sekitar yang ada di sekitar kita, seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Dan apabila kita melakukan vaksinasi di luar yang tidak dianjurkan oleh pemerintah, seperti di klinik atau apapun yang tidak gratis, itu bisa mengeluarkan kocek yang cukup banyak, bisa ratusan ribu, karena vaksin itu memang cukup mahal. Jadi untuk apa kita ragu untuk melakukan vaksinasi? Toh itu buat kebaikan kita sendiri dan keluarga kita sendiri, dan itu pun juga gratis. Dan jika terkena efek samping dari vaksinasi, kita pada saat dilakukan vaksinasi, kita akan mendapatkan beberapa obat yang setahu saya kita akan diberikan obat paracetamol untuk mengurangi atau untuk meredakan efek samping dari vaksinasi itu sendiri. Jadi tenang saja, semua itu sudah diuji oleh pemerintah dan baik untuk kita, walaupun ada beberapa efek samping yang cukup sakit, tapi itu hanya bersifat sementara. Jadi ayo kita vaksin. Dan apabila kita setelah melakukan vaksinasi, tubuh kita belum tentu kebal dari suatu penyakit, tapi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa vaksin ini hanya mengurangi efek samping apabila kita terkena COVID itu sendiri, dan vaksinasi membuat tubuh tidak kebal 100%. Jadi kita setelah vaksin harus tetap menerapkan 3M yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker selalu. Bukan berarti setelah vaksin kita leha-leha dan nyantai untuk keluar dari rumah, tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi bukan seperti itu. Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dan melakukan protokol kesehatan. Baik, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.